Hai guys, balik lagi nih di podcast kesayangan kalian. Kali ini nih yang buka gua ya, Indra nih, ditemenin sama teman-teman kita semua. Siapa lagi kalau bukan Lukman dan Aldi. Di podcast kesayangan kalian, di podcast. Apa Apa aja? aja? Oke. Mantap. Euforia dulu kali ya. Lagi nggak? Lagi. Udah. Cukup Oke. euforianya. Jadi gimana nih kawan-kawan? Telat ya. Memang. Gimana? Oke. Jadi di podcast Oke. kali ini, wah sangat sungguh berbeda di awalnya teman-teman ya. Biasanya gua atau Lukman yang ngebuka, sekarang Indra nih. Gimana perasaan Indra? Sehat? Sehat. Perasaannya normal, Pak. Normal. Alhamdulillah ya man ya. Jadi ngomong-ngomong, karena Indra yang buka ya, pasti Indra tahu nih tema yang bakal kita bahas di podcast kali ini tuh apa, man? Ya nggak sih? Masa dia yang buka dia nggak tahu? Coba tanya, ketok dulu. Tetangga, rasa sebelah banget ya. Apa nih podcastnya, tema hari ini apa sih, Indra? Emang boleh percaya sama mitos, cie. Waduh, Mitos. siapa Kalau sih? motor langsung hujan. Waduh, hujan. Waduh, siapa sih tim kreatifnya ini? Kenapa temanya ini? Tolong. Aduh, ini nih Mas Lukman nih. Mas Lukman ya. Jadi gimana, Man? Sehat, Man? Alhamdulillah sehat. Lagi deg-degan tiba-tiba dipermasalahin loh kok. Ini lagi kreativitas bikin temanya sampai ke mitos-mitos. Kayaknya untuk menutupi jejak Mas Firman ya. Mas Firman siapa? Siapa Firman? Mas Lukman maksudnya, salah. Oh, ini Pak Rudi. Jadi gimana? Masih gambar-gambar pakai kapur ya? Itu Rudi Taboti anjir. Charles Tapi Zone sekarang udah aja. dibedain sama karena Rudi Taboti. Iya, Rudi Tabuti. Temennya Snap ya? Snapback. Jadi gini, kenapa pada akhirnya gue kepikiran buat bahas soal mitos nih, karena mitos tuh sebetulnya satu hal yang menarik juga buat dibahas, karena ada beberapa mitos tuh yang kayak menurut gue anjir ngapain sih lu masih percaya ini gitu loh, bahwa nggak selalu seperti ini loh maknanya gitu. Jadi kayak lebih baik coba di kita telusuri nih, ini pasti ada makna bukan makna terselubung ya, tapi kayak ada maknanya loh daripada kita mengucapkan sesuatu yang apa istilahnya ya. Bisa dibantu nggak Pak? Tolong Pak. Bisa dibantu. Ya, jadi gini. Sebetulnya gini loh. Sebetulnya ada yang mau gue tanyain juga sih. Jadi menurut lu Man, apakah mitos itu dianggap tabu atau enggak? Nah, kalau Tabu. misalnya tabu, nah ini sungguh pertanyaan yang menarik nih. Jadi kalau boleh, gimana Dit? Bisa dijelasin? Gimana? Coba. Jadi kalau juga ya tiba-tiba ya. Kan lu yang ngomong tadi menarik. Jadi kalau dibilang tabu, sebenarnya bukan tabu juga sih, gitu loh. Karena ya ada sebagian orang juga mempercayai hal itu, gitu kan. Ada juga yang memang nggak mempercayai, apalagi di zaman kita yang modern ini, Pak. Kalau zaman dulu ya kan, ini kan mitos-mitos ini kan dibawa dari urban legend ya sebutannya. Urban legend apa? Urban legend. Urban legend itu jadi cerita-cerita yang memang di lingkungan tersebut tuh yang horor gitu loh. Karena mitos ini juga ini hampir kesinambungan juga loh Pak. Sedikit demi sedikit kalau gue lihat ya. Karena contoh kalau misalkan kita nih pasti pernah denger jangan keluar maghrib nanti diculik setan atau diculik kolong wewe. Betul. Nah, pasti kan sebelumnya ada dong cerita yang ibaratnya dulu tuh ya, zaman dulu nih dia ada anak kecil lari-lari ke pohon gede itu, pohon beringin gede itu, terus tiba-tiba hilang nggak ketemu. Deh, kamu jangan ke situ, Dedek. Nanti kamu keculik. Nah, itu kan cerita juga Pak awalnya kan, cerita yang dipercaya oleh rakyat dari turun temurun, dan sampai sekarang pun ada beberapa yang dipercaya gitu. Jadi kan maksud tadi gue bilang urban legend itu kan juga ini Pak, masuk
ke mitos ini. Oh, Tapi berarti urban legend itu kata lain dari mitos, betul? bukan Secara kata lain, secara oh, garis ini besar. gue bantu jawab di sini kalau soal Oh, urban bantu. legend itu sebetulnya memang balik lagi bisa secara garis besarnya memang bisa dibilang mitos. Karena secara pengertian dari urban legend itu sendiri bisa dibilang kan cerita rakyat yang beredar luas dan diyakini sebagai kebenaran, padahal sebagian besarnya belum tentu benar gitu loh. Tapi balik Nah, lagi, memang yang dimaksud sama Albert itu dan yang gue yakini juga adalah bahwa cerita-cerita itu semua ada dasarnya gitu loh. Tapi mm-mm, ada kalanya cerita itu ditambahi bumbu untuk mempersimpel penjelasan gitu loh. Makanya tadi Oke. dikasih perumpamaan dari anak kecil itu kan kayak contoh misal gini, kayak tadi balik lagi yang soal maghrib yang mitos, salah satu mitos yang dipercaya itu adalah jangan keluar maghrib nanti diculik setan. Ya. hmm, Secara dasarnya kita bisa bicara dari dua sudut pandang yang berbeda nih. Dari segi ilmiah ada penjelasannya, dari segi agamanya juga ada gitu. Kalau Oke. misalnya dari segi agama itu kan memang penjelasannya kenapa pada saat maghrib nggak boleh keluar rumah karena pada saat maghrib itu kan bisa dibilang gerbang goib itu terbuka. Nah, sedangkan kalau kita mau bicara dari sudut pandang Ilmiah, ilmiah, ya. bahwa kenapa pada waktu maghrib itu nggak boleh keluar karena pada saat maghrib alam tuh berubah menjadi spektrum cahaya warna merah. Itu kan Mhm. merupakan gelombang elektromagnetis nih ya. Oh, hmm, Ibaratnya dia memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain nih. ya. Karena masing-masing spektrum warna itu kan punya energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda gitu loh. Jadi ketika pada waktu maghrib terjadi perubahan spektrum warna alam menjadi merah. Coba lu jelasin kayak gitu ke anak kecil kan. Aduh, Oh, adik jangan keluar maghrib ya karena pada waktu maghrib itu terjadi ada gelombang gelombang elektromagnetis nih di mana spektrum warna ini bla 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 bla. Ah, oh gitu. Berarti apa yang lu jelaskan ini udah lu ketahui dari lama, Man? ya bisa dibilang sih, lu bisa dibilang baru lah Pak. Karena gue Oke. dapet ini tuh, gue tahu ini dari sekolah gue Pak, dulu di sekolah Islam gitu loh, bahwa kan di situ juga ngebahas dari sudut pandang agama dan secara ilmiahnya gitu loh. Oh yang ternyata hampir semua ya termasuk jangankan dalam hal agamanya kita kan nggak ngomongin ke situ tapi dalam hal mitos itu beberapa memang punya penjelasan ilmiah tersendiri gitu loh Oke. begitu cuman ya tetap balik lagi biar gimana pun juga ini kan bisa dibilang kayak seperti bukan seperti lagi tapi memang membudaya kan membudaya karena ini adalah satu hal yang memang dipercayai sama masyarakat gitu loh dan masyarakat pun meyakini itu sebagai kebenaran gitu. Iya, Sebagian besarnya ya oke. karena transisi dari sore hari ke malam hari ya. betul Spektrumnya tadi berubah, secara agama pun juga gerbang gerbang gaibnya kebuka. Berarti kan banyak hal-hal yang tidak baik bermunculan, bisa dibilang nah, begitu dong? hmm, Oh iya, benar-benar. Berarti kesimpulan yang bisa gua ambil di situ berarti ya. Nah, kalau dari Aldit sendiri nih, kira-kira Dit ya, Hmm. anak itu ke pohon besar ngapain Dit? Kan Ya, maghrib-maghrib nih. pertanyaannya menarik sekali ya. Betul. Ini sangat ini bukan ilmiah Pak maksudnya, tapi manusiawi, ya kan? Karena Betul. gini loh, di zaman dulu itu Mm-mm. kondisinya belum seramai sekarang, yang dimana Oh kan rumah iya, jarang-jarang, terus di iya. daerah hutan gitu, yang banyak pepohonan, pohon Betul. pinus, pohon jati, pohon beringin, semua ada. Nggak perlu gue absenin kan, Dra. Capek kan? Gue bukan pengelola hutan soalnya. Nah, di Mm-mm. situ tuh bocah-bocah zaman dulu itu pasti lari-lari cuy, lari kejar-kejar main umpet petak umpet lah atau apalah gitu kan. Yang Iya. pastinya dia lari itu atau bermain jauh dari sekitar rumahnya. Karena kan Hmm. jarang-jarang cuy saat itu. Nah makanya kenapa bisa lari itu bocil? Ya bocil kan gak ada pikiran gitu loh. Jadi larinya tuh udah kemana aja. Yang penting gue ngumpet, yang penting gue seneng gitu, bahagia. Ya, Ya berbeda. bisa terjadi Ya. seperti itu. Nah, jadi yang Ada gue ada tanyain tuh tunggu tunggu sebenarnya tunggu. begini. Bentar Dra, Gimana? bentar. Gimana? Gue potong dikit. Ada gak ada pertanyaan lain kan maksudnya yang lebih gitu. Ini maksudnya gue nggak tahu. Itu terserah bocah itulah gitu loh. Kan
Iya, cuman ya udah gue hargain aja pertanyaan lu. Sorry netizen, teman-teman Tongkrongers dan Rumahers, agak Iya, emosi dikit. berarti Eh, berarti garis yang bisa gua simpulkan berarti hmm, mitos itu dulu berkembang pesat, melebar, meluas kemana-mana karena dulu teknologi belum sebesar sekarang ya. Jadi cara untuk hmm, menyampaikan ke anak pun juga kan berbeda. Jadi bener. yang dibilang Lukman tadi yaitu kalau nyampein ke anak penjelasan ilmiah kayak gitu, si anak belum tentu ngerti. Iya dong? Iya, Makanya bener. terciptalah mitos-mitos itu. Sampai si anak tadi ke pohon besar tadi. Jadi dia bukannya pulang, dia ke pohon besar jadinya, Dit. Apa gimana? Pulang, Sorry. pulang. Sebelum lu jawab Hmm. nih, Enggak gini, pertanyaannya Indra itu lain, Pak, kalau sumpah. Jadi si anak itu tetap pulang ke rumah atau naik pohon jadinya? Ya, ini bisa gue jawab. Ini menarik banget. Sampai geli bisul gue nih. Alhamdulillah. Oke. Jadi pasti balik ke rumah, Andra. Kenapa? Ya karena kan orang tua nggak mungkin dong mau anaknya malam-malam tuh masih keluyuran gitu kan. Terus juga apa namanya, dalam kondisi hutan gelap gulita begitu, belum ada penerangan lampu yang seperti sekarang gitu kan. Interupsi Bapak Dewan, interupsi. Kenapa? Dari Gimana? bilang itu mana ada orang tua yang mau anaknya berkeliaran. Kalau anaknya dari panti asuhan, itu yang pertama. Yang kedua, terus mana ada orang tua yang membiarkan anaknya berkeliaran malam-malam. Kalau anak setan, Iya. Gini ya. Kita jawab dulu satu-satu ya. Tahan Nah, dulu, gini. saya hold dulu Jadi pertanyaan. Sebenarnya tadi balik lagi kalau misalkan orang tua tuh kan nggak mau anaknya berkeliaran malam-malam ya kan. Jadi ya pengennya tuh sekiranya matahari sudah terbenam ya baliklah ke rumah. Nggak mungkin jadi pohon, Indra. Terus jawabannya sudah ini ya, puas ya Indra ya. Nah, jawab pertanyaan Lukman tadi yang makin kesini makin tolol gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan yang kayak gitu maksud gue tuh. Ya di podcast ini tuh makin gitu. Tiba-tiba begini. Gitu. Dah, next aja langsung. Nih, ada gue dengar juga mitosnya. Kalau semisalkan dulu nih waktu kecil gue makan tuh nggak habis, Pak. Ya kan. Kenapa Terus tuh kira-kira? ntar dulu gue juga bingung gitu, kekenyangan bisa gitu kan. Lu mah nanya kapan apa tuh kira-kira. Ntar dulu. Nah, jadi di situ tuh gue makan gak habis. Tiba-tiba almarhum nyokap gue nih, ya kan ngomong ke gue. Itu makanannya dihabisin, nasinya mubazir gitu kan. Tapi gue nggak ngerti mubazir itu apa. Namanya juga masih kecil. Akhirnya dia bikin analogi. Jangan dia dihabisin ya, Dit. Nanti nasinya nangis. Ya udah. Nggak gimana Indra? Gimana tuh, Pan? Enggak, ini podcast alurnya kemana sih? Bentar deh. Ini podcast alurnya kemana deh? Oke. Gue tuh dari pertanyaan Indra pertama udah bingung aja ini. Sama, Cu. Gue bingung, Cu. Gue ini profesionalitas aja gitu loh. Ya gue jawab gitu gue. Seru-seruan ya udahlah gitu kan. Cuma makin sini lu makin gitu, makin ngeladenin lagi si Lukman juga. Nanyanya begitu. Karena balik lagi Pak, karena biasa profesionalitas, ya gue nggak tahu kan ini pertanyaan bercanda, gue pikir karena terdengarnya serius nih, gue jawab secara serius kan. Oh iya ini emang secara psikologis nggak segini bla bla bla. Terus langsung ngomong, enggak gini man, nih masalahnya emang nih man, emang bukan ya gitu, kok kayak bingung sekali. Canda anjing ya. Kegocek aja. Oke. Berarti jadi, ibu lu almarhumah ibu lu ya, itu bikin analogi seperti tadi. Gitu. Ya nasinya nangis padahal kan gue nggak tahu maksudnya tuh apa gitu kan awalnya, tapi ternyata ya mungkin setelah ini rasa ini ya maksudnya tuh bersyukur juga kan setelah gue tahu gitu. Oh ternyata tuh analogi dari nasi nangis itu kalau kita nggak ngabisin berarti kita tuh nggak bersyukur kalau kita nggak ngabisin makanan yang udah dikasih sama Allah gitu, sama Tuhan gitu kan. Terus ditambah apa namanya, kita kayak nggak menghargai
yang namanya usaha orang lain gitu kan, yang dimana petani juga menanam gitu, terus juga orang tua kita beli berasnya gitu kan, beli kan pakai duit Pak, bukan pakai padi lagi kan, nggak mungkin gitu kan. Ya, Jadi benar-benar. dari situ analogi sederhananya kalau dari gua. Oh ya, berdasarkan dengan mitos yang berkembang, berarti itu salah satu contoh dari mitos yang terjadi di sekitar kita. Dalam hal ini, Iya, yaitu keluarga kita sendiri. Bahwasanya kalau nasi betul. nggak dihabisin nanti nasinya nangis gitu. Hmm, Tapi ada penjelasan secara agama yaitu untuk menumbuhkan rasa bersyukur ya. Iya hmm, kan? Bener kan? Berarti masih relate dengan penjelasan Lukman di awal tadi bahwasanya ada juga tuh penjelasan agama-agama yang cuman, disampaikan dengan menyesuaikan yang mendengarkan, yaitu dalam hal ini iya, ya. Oke, itu betul terjadi sekali. tuh berarti di keluarga lu terjadi ya? Coba kalau di keluarga Terjadi. oke, kalau di keluarga Lukman nih, Man, apa, Man? Hmm. Oh, selain nasi nangis, Man, yang terjadi, Man? Atau nggak usah di keluarga lu deh, di sekitar deh boleh. Coba, Man. Hmm. Sebetulnya tadi gue sedikit mau, sebelum gue jawab sedikit mau gue tambahin sedikit lah tadi dari apa yang udah lo ngomongin, bahwa memang mitos itu nggak cuman tumbuh di eh, tempat-tempat tertentu, bisa dibilang itu hampir di Sabang sampai Merauke gitu kan, Miangas Iya, sampai laut itu semuanya betul, ada. menyebar ya, Man, ya? Ya, urban legend itu pasti ada di manapun itu ya. Iya. Nah, terus sama balik lagi tadi pertanyaan lu itu, memang mitos salah satunya kalau tadi itu, kalau Alif bilang kan ya, kalau misalkan nggak makan nggak habis nanti nasi apa petaninya nangis. Kalau gue tuh ya balik lagi, nasinya nangis gitu kan, cuma beda sedikit aja gitu. Oh, Sampai mikir gue kalau makan tuh dulu sampai gue liatin nih beras nih, mata iya. dia belum mana ini ya, Oke. karena nggak ada gitu kan. Nah tapi kalau untuk mitos di keluarga gue tuh banyak banget Pak, yang memang masih dipercaya gitu loh. Salah Oh. satunya adalah Hmm. yang gue ingat sampai hari ini tuh adalah ini. Kalau misalkan apa namanya, gunting kuku malam hari itu berarti nyumpain orang tua cepat mati. Sama ini Oh, gue sebutin aja lah sekaligus ya, yang gue ingat itu iya, gunting iya, kuku iya. malam sama dengan nyumpain orang tua mati. Bersiul itu jangan siul malam-malam, nanti manggil setan. Berkokok, kalau ada ayam berkokok malam hari itu artinya ada setan. Malam Sama hari ya? hmm, Malam betul, hari ya? Nggak dini hari ya? pokoknya pada waktu gue nggak tahu lah persisnya ya, ibaratnya kan malam yang dimaksud itu selama langit itu gelap ya, intinya dia nyebutnya malam lah simpelnya gitu kan. Oke. Iya, Terus iya, sama iya. kayak kalau kerja jangan setengah-setengah, nanti jodohnya setengah ya. Gue nggak ngerti ini gimana jodoh setengah ya. Jodoh setengah itu gimana? Itu nggak usah ditanya, anjing, tuh gimmick anjing. Oke, ya. Berarti berarti jodoh setengah itu inilah ya, kiasan lah ya mungkin ya. Hmm, Ya namanya mitos ya. Namanya mitos tuh kadang kalimat-kalimat kiasan atau apa. Ya balik lagi karena yang mendengar ini entah mungkin anak-anak, lebih banyaknya kan anak-anak ya. hmm, Jadi kalimat-kalimatnya itu ada yang kalimat kiasan kah, ada kalimat apa. Bener nggak sih, Man, kurang lebih kayak gitu ya? betul. Karena memang yang gue Hmm, yakini dari mitos tuh gini. Kalau menurut gue pribadi ya, Mhm. mitos itu terjadi karena mager ngejelasin ke anak udah. Karena Iya. pada hakikatnya manusia itu bentuk bentuk asalnya bodoh, dan Hmm. sebodoh-bodohnya manusia itu adalah bocil anjir. Iya bener juga, Man. Masalahnya masalahnya gimana anjir cara lu ngejelasin, kayak contoh tadi spektrum itu tadi kan. Atau Iya. mungkin kayak soal nasi. Kita misal mau jelasin soal bersyukur gitu kan. Mhm. Mungkin bisa, cuman kan itu kayak perlu proses yang lebih panjang lagi kan. Anak tuh belum tentu langsung ngerti nih. Beda halnya kayak kita kasih perumpamaan gampang seperti, ayo kalau makan habisin, nanti kalau nggak habis nanti nasinya nangis loh, atau petaninya nangis loh, kayak gitu. Itu mungkin bentuk simpelnya, tapi di balik itu ada penjelasannya juga gitu. Tapi Iya. memang sejauh yang gue ketahui itu ada mitos yang memang ada penjelasannya, ada juga yang memang kayak wallahu alam bisawab dah, ini kenapa bisa seperti ini gitu kan. Oke. Benar. Oh, berarti memang apa ya, untuk menjelaskan ke seorang anak kecil itu memang disampaikan dengan cara-cara yang
khusus atau berbeda gitu ya. Betul. Karena ini semua tuh dari mitos-mitos tersebut, gue bisa jelasin satu persatu bahwa mereka ini punya dasarnya tersendiri loh gitu loh. Baik itu dari sudut pandang agama ataupun dari segi ilmiah gitu. Yang balik lagi kan pada akhirnya buat kita tuh pada intinya adalah satu hal yang gak baik kalau dikerjakan. Oke? Supaya nggak dikerjain penjelasannya adalah mungkin lewat mitos gitu. Oke, bersiul juga ada penjelasannya, ayam berkokok juga ada, atau kayak ibaratnya juga salah satunya lagi tuh ada kalau duduk di bawah pohon malam-malam nanti diculik setan, itu juga termasuk ada penjelasannya tuh, ada dua Iya, dari segi ilmiah ilmiahnya atau juga ada tuh. ya Pak. Benar-benar. Iya, ilmiahnya ada tuh man. Gue sempat denger tuh ilmiahnya. Lu Mm-mm. sempat denger juga nggak? Yang soal Penjelasan. duduk di bawah pohon itu ya, Iya benar. betul. Itu yang gue tahu kan. Itu sempat gue dikasih tahu juga kan sama guru gue, tapi Mm. kalau malam-malam tiduran atau duduk di bawah pohon, penjelasan secara ilmiahnya adalah pohon itu kalau nggak kena sinar matahari atau malam hari ya, itu dia mengeluarkan karbon dioksida Mm-mm. gitu. Jadi sebetulnya secara penjelasan ilmiah ini ya, kalau kita menghirup karbon dioksida kan berbahaya ya. Betul. Cuman balik lagi tadi, memang mitos-mitos yang berkembang itu sebetulnya semua nggak tahu ya, semua walau alam lah. Cuman rata-rata dari apa yang kita bahas tadi nih selalu ada penjelasan ilmiahnya, iya kan? Betul, Selalu ada betul. penjelasan ilmiahnya, hanya karena yang mendengarkan ini adalah seorang anak-anak, jadi penjelasannya itu dibuat sesimpel mungkin supaya dia ini memahami gitu loh apa maksudnya. Bener ya? Betul, betul sekali, Gitu. Indra. Tapi juga di balik itu semua ada juga menurut gue mitos yang seharusnya itu nggak terus di apa yang seharusnya itu nggak diterusin, bahwa ini tuh udah melenceng dari makna aslinya gitu. Salah satunya tuh yang ayam berkokok malam hari itu tandanya ada setan deket situ. Ya, Karena sejauh yang gue pelajari ini, kalau ini mungkin kaitannya lebih ke agama sebetulnya, bahwa dalam satu riwayat itu dijelasin. Jadi secara agama itu dijelaskan gitu loh. Gue lupa dari dulu dijelasin di dalam hadis lah gitu, bahwa sebetulnya pada malam hari itu kalau misal lu dengar suara ayam itu berarti ada malaikat di sekitar situ gitu. Maka berdoalah gitu. oh, ya. Oh, Berarti, sama ini man, yang kucing hitam. Hmm. hmm, itu Itu juga kan Ini mitos. mitos paling banget sih, pengen gue gambarin ini kalau misal masih ada ngomong kayak gini nih. Iya, kucing hitam tuh. Berarti ini gua apa namanya ada mistis nih. Soalnya dia keluar dari gedung kosong. Hmm. ya. Itu kalau balik ke zaman zaman dulu lagi ya, mungkin di zaman-zaman era-era tahun 1000 berapa lah gitu. Yang jelas 1500-an awal-awal aku sempat dengernya itu malah kucing hitam tuh jelmaannya penyihir katanya. Itu gimana tuh? Menarik kalau soal kucing. Makanya kenapa gue bener-bener bilang salah satu mitos yang gue benci itu memang ada dua, soal ayam dan kucing. Bukan karena mereka binatang terus kayak oh ini harusnya enggak, bukan. Tapi karena memang penjelasannya memang udah jelas melenceng. Kayak contoh soal kucing, kucing hitam dibilang sebagai pertanda mistis gitu ya. Karena satu fakta menariknya gini, gue ngutip dari hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu, Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Ibaratnya lanjut berwudu dari bekas tempat minum kucing itu. Ya, Secara pengertian, kucing itu berarti kan punya istilahnya apa? Diibaratkan gini simpelnya. Gue ngasih perumpamaan paling simpel, liur anjing itu haram. Ya kan? ya, Sedangkan betul. liur kucing, ibaratnya cara minum mereka tuh kan beda, hampir sama ya. Cara minum kucing dan anjing itu bisa dibilang sama. Tapi Rasul tuh masih mau nih wudhu di tempat yang bekas kucing itu minum gitu. Berarti kan secara ini juga ibaratnya kayak secara ilmiahnya lidah kucing itu nggak mengandung najis nih, atau nggak mengandung kotoran-kotoran yang bersifat berbahaya, kecuali mungkin kalau udah terjangkit penyakit lah ya. Ya, Kayak itu gitu. membahayakan dong kayak gitu kan Hmm. ya. Bahkan juga di salah satu riwayat lain dijelasin nih bahwa kucing adalah binatang yang badan kering, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air Ya, liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih daripada manusia. tidak Hadis riwayat mempengaruhi Malik. wudhu ya berarti ya. Dan ini juga dijelaskan lagi di dalam, gue sempat baca nih dari satu skripsi itu bahwa apa tentang liur kucing dalam hadis tinjauan sainsnya gitu ya, bahwa ternyata air liur kucing ini adalah
seperti dijelaskan sebelumnya memang sifatnya suci, tapi dari segi sainsnya dijelaskan bahwa kucing itu memiliki perangkat pembersih dalam bagian lidahnya yang disebut papillae filiform. Di situ terdapat air liur yang mengandung senyawa lysozime dan lactoferrin, yang itu senyawa yang dapat menghancurkan serta membersihkan bakteri-bakteri. Pertanyaannya nih, kalau misalkan dibilang kucing hitam itu sebagai jelmaan penyihir atau apa segala macam, kita bisa mempelajari kan karakter kucing berdasarkan warnanya, dan itu emang bener hampir sebagian besar tuh real gitu. Kayak misalkan kayak kucing oranye dibilangnya si barbar, kucing putih nih blow on lah segala macam. Nah sedangkan kucing hitam tuh bukan agresif atau apa, kucing hitam itu terkenal sebagai penyayang gitu. Dia tuh lebih cenderung lebih manja daripada warna kucing lainnya. Lebih lembut ya. Nah itu gue lumayan gak setuju karena gue miara kucing hitam cuy, dan gue tuh tahu karakternya dia gitu. Kalau mau Emang dikaitkan tidak ya. kalau mau dikaitkan dengan mistis, Mm-mm. bahkan ada beberapa artikel yang sempat gue baca bahwa kucing ibaratnya miara kucing itu bisa membantu kita menangkal hal-hal mistis yang akan terjadi terhadap kita gitu loh. Jadi kalau mau dibilang kucing hitam sebagai pertanda mistis tuh ya gue bener-bener nggak percaya sama sekali gitu, samanya kayak ayam kan. Iya. Menurut gue ini mitos yang kurang ajar sih. Anjir, ayam berkokok tuh. Lu kalau ini dengar suara ayam tengah malam, hati-hati gue udah ada setan. Pengen gue tarik ke depan gue gebukin kalau bisa Indra. itu tuh malaikat cok gitu. Iya juga ya. Bukan hadis kita ibaratnya gini deh, kita nggak bisa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim loh. Kesahihannya udah nggak perlu dipertanyakan lagi kan. Orang di sini jelas kok disebutkan bahwa apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia berdoa kepada Allah karena dia melihat malaikat, dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah karena dia melihat setan. Dia kan kayak anjir, ayam tuh ngelihat malaikat, cok. bukan Iya, jadi bukan ngelihat setan nih. Atau bukan ngelihat hijau dia. Jauh ya ternyata. Jadi Hmm. spekulasinya dari orang-orang dulu tuh karena ini kali ya. Masih percayanya dengan dukun nih zaman dulu tuh. Ya karena Jadi memang balik lagi dia sifatnya urban legend, Pak. Kalau kita mau nilai secara psikologisnya juga, kan hal-hal seperti ini dijelaskan diceritakan kepada kita pada waktu kita kecil kan. Bahkan ada kalanya juga ada beberapa yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu story-nya lah gitu. Ya kita kan pada waktu kecil orang yang pertama kali kita percaya adalah orang tua, orang dewasa. Apalagi kalau itu keluar dari mulut kita. Oh kamu jangan kalau malam-malam jangan tidur di bawah pohon, nanti diculik setan loh. Sampai tua pun kita percaya gitu loh. Kalau memang selama kita nggak menemukan penjelasannya, pasti kita bakal percaya kalau lu tidur malam-malam atau duduk malam-malam di bawah pohon bakal diculik setan gitu. Kayak begitu. Tapi menarik sih yang bagian masalah tidur atau main di bawah pohon besar ya. Ya. Itu kan sempat pernah ada di TV. Maksudnya bikin sinetron anjir dulu tuh. Saking ini kali ya, hype-nya saat itu. Dibikin sinetron di saluran TV Indosiar maksudnya. Indosemen, Pak. Indosemen anjing. Jadi dia bikin ini sinetron gitu kan. Dikisahkan jadi ceritanya bocil itu main sampai maghrib. Terus udah gitu ngumpet di salah satu pohon gede, hilang, dicariin tuh pakai obor gak ketemu-temu. Besoknya ketemu. itu ini juga maksud gue kayak berarti urban legend itu masih tetap menambah keabsahan urban legend tadi ya. Iya bener. Jadi kayak lah ini jadi begini loh gitu sampai dibuat film. Iya. Padahal kan aslinya nggak begitu gitu kan. Karena ya itu dia karena emang lingkungan di Sindra ya kalau menurut gue ya, karena zaman dulu kan emang jarang-jarang ya baik lagi, terus juga ditambah penerangan juga kurang. Ya lu pasti bisa aja kesesat gitu, apalagi bocil yang pasti namanya saat itu kondisinya hutan, lu mau lari ke sana pohon, mau ke sini pohon. Masih Dan rawan. apalagi masih rawan. Itulah zaman dulu tuh bagi kita yang anak 90-an ya. Gitu. Ngeri-ngeri sedap. Pertama udah ada lampu ya.
Iya. Tapi 80-an sih, kalau 90-an lu sama gua masih kena anjing. Oh, Cuman tapi sempat percaya kan lu Indra? Iya enggak sih? sempat. Iya, Karena maka gini, Dit, di tempat kita dulu waktu kita masih pada kecil ya, itu kan hmm, lampu ya. Kalau gua berkunjung ke beberapa daerah yang apa ya, yang pelosok-pelosok, itu memang masih hmm. ada beberapa yang, apa namanya, pakai semprong, tau nggak lu semprong Iya, lampu semprong. merah gitu-gitu. Karena bukan Hmm. peraturan ya, lebih ke arah katanya itu kalau lampu jam sekian itu udah mati total, katanya gitu. Iya, ada ini timer lah kasarnya. Nah, betul. Waktunya. Tuh, nah itu. Jadi gini nih, ini gue mau nanya ke lu ya Dit ya, sebagai pengamat Hmm. sinetron. Nah, kalau menurut lu, Kita udah Pengamat sinetron anjing. Apa lagi? jadi kalau menurut lu nih Dit, secara garis besar, apakah mitos itu patut, layak, serta wajib kita percayain? Ya tidak. Oke. Tidak, karena apa ya? Tadi dibilangin tadi kan, karena Hmm? sebenarnya itu ya penjelasannya orang tua aja yang belum nyampe ke kita. Dan pada saat inilah kita udah pada besar, tahu nih artinya apa gitu doh. Dan gak mungkin saat sekarang yang zamannya modern, kita kasih tahu seperti hal itu yang dulu kita alamin gitu loh ke anak kita nanti, saya gitu kan. Gak mungkin. Pasti kan beda beda zaman ya beda cerita lagi. Iya. Kecuali memang masih dengan kondisi yang sama nih. Dari dulu sampai sekarang nggak Iya. berubah-berubah gitu kan. Iya. Masih kita tinggal di hutan. Iyalah gitu loh. Pasti akan Tetap. kita melestarikan hal itu gitu loh untuk Iya. Karena menangkal anak kita tidak kekhawatirannya jauh dari sama. kita. Betul. Karena Mm-mm. kekhawatirannya sama kan. Iya, Kondisinya sama, tentu kekhawatirannya pun sama gitu. Nah, betul. kalau dari saudara Lukman nih ya, saudara, teman, Anjay. apalah itulah ya. Kalau dari Hmm. Lukman sendiri nih, pertanyaannya masih sama. Apakah mitos itu wajib, patut, harus kita percayai, Man? Kalau dipercayai sebagaimana yang disebutkan, kayak misalkan apa namanya? Oh, kalau misalkan maghrib-maghrib jangan keluar, ntar diculik setan. Nah, kalau misalkan kita benar mempercayai kalimat seperti itu, ya sebaiknya jangan gitu loh. Karena kan balik seperti yang udah dijelaskan sebelumnya itu ada penjelasannya loh gitu loh. Baik itu dari segi agama maupun juga dari segi kesehatan gitu kan sebetulnya. Jadi kalau misal memang untuk dipercayai sepenuhnya ya enggak juga. Apalagi di sini pertanyaannya terkait mitos. Bahwa mitos itu kan nggak cuma hal-hal tadi dong yang disebutin. Masih banyak mitos-mitos lain yang memang sebagai ya kayak misalkan tadi diceritain itu juga kan terlepas daripada benar atau tidaknya gitu ya. Anggaplah kita sebut itu benar. Itu kan bisa dibilang salah satu fenomena goib juga yang mana kita lah untuk hal seperti itu kita nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Dan itu memang di luar dari apa ya kejadian-kejadian yang memang terjadi di luar dari akal sehat manusia gitu. Ya. Jadi ada beberapa makanya tadi sebelumnya sempat juga gue singgung kan bahwa ada beberapa mitos itu yang memang punya penjelasannya gitu. Baik itu dari sudut pandang agama ataupun secara ilmiah ataupun kayak ya memang itu terjadi. Ya contoh gini deh salah satu mitos yang memang bisa dijelaskan itu adalah kalau misalkan lu kalau beli rumah jangan yang di ini ya rumah tusuk sate. Tuh auranya nanti negatif rumah lu. Sebenarnya bukan aura negatif, cuy. Lu rumah tusuk sate tuh rentan kena remblong aja. Kan kalau Iya, ada mobil remblong yang kena rumah lu gitu loh. betul. Makanya kalau misalkan mau aman ya Bisa kalau lebih perlu kuat juga. Angin hmm, niup debu-debu jalanan apa kan ngarahnya ke situ. betul, tapi kan memang yang paling sering jadi bahaya itu adalah kan Remblong. balik lagi remblong kan. Jadi memang balik lagi ada beberapa mitos yang ada penjelasannya, ada juga yang memang gua wallahu alam gitu loh. Oke. Kalau nggak salah Hmm. tuh banyak kayak kayak berapa waktu lalu juga lu sempat cerita Ndra ya, maksudnya ada juga lah beberapa mitos yang beredar di daerah rumah lu nih lebih tepatnya Kediri, Jepara. Parah, Pak. Di Jepara itu loh. Yang gue juga kalau pas diceritain itu kayak anjir, ini penjelasannya gimana? Gue nggak tahu anjir ya. Sebetulnya kalau di daerah gua, itu tuh kurang lebih sih sebetulnya masih sama, Man. Tentang Hmm, apa yang udah lu bahas tadi, ayam berkokok gitu kan. Nah, ayam berkokok kan berarti bukannya dia melihat jin atau setan kan. Justru hmm, apalagi makanya tadi gue singgung dini hari. Kalau dini hari kan memang mulai lah kayak ada ayam-ayam berkokok tuh di sekitar jam-jam 3, jam 4. Itu kan memang sudah
mendekati waktu ibadah kan gitu. Jadi memang menurut gua untuk ayam berkokok di waktu-waktu tersebut ya masih wajar lah gitu. Gitu sih. Oke. Kurang lebih soalnya sama gitu kan. Berarti emang gak jauh beda ya. Iya benar. Hampir rata dari Sabang sampai Merauke. Cuman mungkin ada beberapa mitos ini kali yang lebih luas lagi dibanding risetnya kita. Iya. Ya nggak Karena sih, yang itu masih banyak belum banget. ketahuan. Kita tidak di tempat yang mana mitos itu berkembang dengan pesat. Karena apa? Kita benar-benar bukan merasakan. Kita tuh apa ya? Tempat kita tinggal ini betul-betul mengalami transisi yang signifikan, betul dong? Betul. Jadi memang Jadi pada dasarnya balik lagi sih Pak. Gue bahasa kasarnya gue gini loh. Mitos itu punya tempat lahirnya sendiri gitu loh. Bahwa setiap daerah itu ada beberapa daerah juga yang punya mitos berbeda dari tempat lain gitu. Jadi memang kayak identiknya mitosnya tuh di situ gitu. Contohnya kan kayak di Kalimantan nih. Gue pernah nemu satu video yang ngejelasin kayak di sono tuh gini Pak. Orang itu kehidupan mereka di sana tuh berjalan dengan rukun dengan buaya. Jadi sebelum mereka melakukan kegiatan kayak mau menggunakan sungai gitu yang memang kita tahu di sana ada buaya, kayak mereka tuh kalau nggak salah ya yang gue pernah lihat itu adalah punya ritual tersendiri nih gitu. Dan mereka tuh kayak misalkan mancing atau apa di tengah sungai itu ada buaya, mereka tuh kayak santuy-santuy aja gitu karena mereka percaya dengan urban legend yang kayak dulu tuh ibaratnya pada intinya lah ya kayak ada kesepakatan antara buaya dan manusia untuk hidup berdampingan gitu loh. Itu kan juga balik lagi salah satu mitos yang memang nggak bisa dijelaskan juga gitu ya secara logika kita gitu. Tapi masyarakat di sana percaya gitu. ya namanya mitos kan. Betul, makanya dibilang ada beberapa yang masih bisa kita percaya sampai sekarang ini dengan penjelasan-penjelasan yang memang jelas. Ada juga yang ya lu nggak tahu apa-apa yang gak usah ngomong gitu. Jadi mau ya angkat tangan lah walaupun itu tetap beredar gitu kan. Kita nggak tahu penjelasannya gitu, belum nemu lah. Berarti Gitu, bisa Pak. dibilang kayak opsional lah ya untuk ini kawan-kawan, teman-teman podcast apa aja, tongkrongers dan rumahers ya. Ini mitos ini itu bisa kita kembalikan pada diri sendiri atau kita ya simpen aja lah untuk diri sendiri. Kalau ada orang ngomong soal mitos, bukan iyain aja atau gimana ya itu pilihan kalian. Tapi dengan kalian menanggapi orang seperti itu, at least dengerin dulu atau gimana. Jangan kalau bisa sih ya, ada baiknya kita nggak langsung ngejudge gitu ya. Karena namanya mitos itu kan salah satu dari perkembangan zaman dari masa yang seperti apa sampai ke sekarang yang teknologi bertebaran di mana-mana gitu guys. Jadi para tongkrongers dan rumaher kurang lebihnya begitu dulu ya penyampaian dari kita-kita nih. Jadi soal mitos sudah pada oke lah ya. Soal mitos nih udah beberapa terjawab ya. Karena kalau kita jelasin semua capek juga tongkrongers dan rumahers. Banyak banget loh gitu kan. Oke. Bener banget. Ini Bye-bye ya. closing statement Pak. Closing statement dari gue terakhir nih. Oke. Oke, boleh. Gimana Bang? Closing statement Bang. Yoi. Berdasarkan tema dari yang tadi sebelumnya sempat kita bahas panjang lebar, inti dari gue tuh adalah manusia tiada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Edan. Di luar nalar, di luar mitos. Mantap. Ini mah. Semua itu man, itu semua bersorak tuh man. Ada begitu semua gitu. Iya, Mas Lukman. Sip, memang nggak ada yang sempurna ya. Namanya penyampaian atau apa. Kalau berharap sempurna kepada manusia, apalah daya. Betul nggak sih? Betul. Karena manusia yang sempurna Bener. Lagu. Bedin. Oke, para tongkrongers dan rumahers cukup sekian ya. Terjawab sudah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di podcast apa aja. Terima kasih. Bye-bye. Keep it on back for the next say something. Never tell a back.